Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, pelajaran kita hari ini kembali kita ulang dulu dari beberapa poin di awal, yaitu tentang mengenal jenis software pengolah kata. Software pengolah kata itu ada dua berdasarkan jenisnya. Ada yang digunakan lewat DOS, ada yang digunakan lewat Windows. Coba lihat pelajaran yang sudah kita pertama kali, yaitu software pengolah kata di lingkungan DOS. Software pengolah kata di lingkungan DOS yaitu CWriter versi 4.10. Lihat catatannya, nampak kan? Software ini memiliki kemampuan untuk menulis surat sederhana, lalu menulis notasi matematika, dan menyisipkan gambar. Maksudnya dulu pertama-tama orang menggunakan komputer, mereka menggunakan DOS. DOS itu dia ada disket yang mendukung sistem untuk bisa menulis surat atau membuat teks, membuat tulisan, ya. Dan bisa mengerjakan tugas-tugas pelajaran matematika, dan juga bisa membuat gambar sederhana. Apa namanya tadi? CWriter. Nah, yang kedua, lihat catatanmu kemarin. Yang kedua yaitu WordStar. WordStar versi 6.0. WordStar versi 6.0 ini adalah cara menulis yang paling lama kali. Kan, untuk membuat tulisan paling lama. WordStar ini hanya bisa menulis surat sederhana, lalu membuat notasi matematika, lalu bisa menyisipkan gambar, tapi ada tambahan dua. Bisa menulis label dan bisa membuat tabel. Misalnya di WordStar yang lama itu kita sudah bisa membuat kolom-kolom tabel. Tapi ini pun sudah ditinggal orang. Maka sekarang sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhannya, cara mengolah kata atau cara menulis dengan komputer itu, ya, berkembang maju pesat, yaitu seiring dengan perkembangan zaman mereka membuat penulisan itu lewat Windows. Windows memiliki beberapa aplikasi menulis kata. Misalnya ada OpenOffice. Kemarin udah disampaikan OpenOffice, sudah ya? OpenOffice ini bisa menulis surat, bisa menulis notasi matematika seperti yang sebelumnya juga. Kemudian bisa menyisipkan gambar, bisa menyisipkan grafik, bisa membuat tabel, dan bisa juga membuat label. Itu OpenOffice. Kemudian maju lagi, selangkah lagi, yaitu WordStar 1.5 for Windows. Hampir sama keunggulan dan kemampuannya. Bisa menulis surat sederhana, bisa membuat notasi matematika,
bisa menyisipkan gambar, bisa menyisipkan grafik, bisa membuat tabel, dan bisa membuat label. Itulah kemarin yang sudah kita tulis. Kemudian yang ketiga yaitu tentang WordPerfect for Windows. WordPerfect for Windows ini juga memiliki kemampuan yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu kemampuan WordPerfect ini dapat digunakan untuk menulis surat, menulis notasi matematika, menyisipkan gambar, membuat grafik, membuat tabel, dan membuat label. Ada 3 ya di pengolah kata di Windows. Ada lagi Notepad. Notepad, dia software pengolah kata. Notepad dapat digunakan untuk membuat teks atau surat sederhana. Dia dapat digunakan membuat teks atau surat sederhana. Tetapi software ini berbeda dengan software pengolah kata lainnya. Karena software ini biasanya sudah terdapat ketika kita membeli laptop atau Windows-nya diinstal, dia otomatis. Otomatis dia Notepad ini sudah ada di dalam. Ya. Notepad dapat diaktifkan dengan cara mengklik short program, klik lalu diklik, lalu pilih aksesoris, lalu pilih Notepad. Maka lembar kerja Notepad itu akan terbuka dan kita bisa menulis di situ, gitu. Tetapi alat bantunya sangat sederhana. Kemudian yang keempat ada WordPad. Apa? WordPad. WordPad juga merupakan pengolah kata yang dapat digunakan untuk menulis surat sederhana, menyisipkan gambar atau grafik, serta menyisipkan tanggal dan jam. Maksudnya begini, saat kita membuat tulisan atau teks menggunakan WordPad, kita bisa secara otomatis bisa keluar jam, bisa keluar tanggalnya, kapan kita buat dan kapan harinya, misal tanggalnya kapan kita buat dan jamnya kapan kita buat. Bisa langsung muncul di situ secara otomatis. Ya. Anak-anak sekalian, sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan komputer sampai hari ini, yang paling populer digunakan orang adalah menggunakan Microsoft Word. Ya, menggunakan Microsoft Word. Kenapa Microsoft Word ini sekarang digunakan orang? Karena pada Microsoft Word banyak alat bantu yang bisa kita gunakan untuk melancarkan tugas-tugas kita saat membuat teks atau tulisan di komputer kita. Semua komputer pada hari ini, ya toh, misalnya laptop atau komputer atau notebook, mereka menginstal, mereka sudah menyiapkan program Microsoft Word. Microsoft Word ini diciptakan oleh Microsoft Office. Ya kan? Bawaan dari Microsoft Office itu ada Microsoft Word. Di kelas 4 ini kita memperdalam Microsoft Word. Anak-anak sekalian, Microsoft Word ini paling banyak kegunaannya daripada yang sebelumnya. Di Microsoft Word ini, selain kita bisa menulis surat, membuat notasi matematika, kemudian menyisipkan gambar, membuat tabel,
membuat label, bertambah lagi membuat word art. Kemudian di Microsoft Word ini ada penggunaan gaya bentuk tulisan, bisa tulisannya tebal, bisa tulisannya miring, bisa tulisannya bergaris bawah. Kemudian dilengkapi lagi dengan alat bantu. Kalau tulisan kita salah, ya, kalau tulisan kita salah, maka tulisan kita bisa diperbaiki. Ada namanya autocorrect atau spelling checker dan tata bahasa atau grammar. Misalnya begini, ada bahasa atau istilah asing yang mau kita masukkan atau kita temukan nanti, maka di Microsoft Word ini bisa diterjemahkan, bisa diartikan ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Kemudian di Microsoft Word ini juga ada namanya makro, ya, bisa menggunakan juga sekarang semakin berkembang. Microsoft Word kita bisa juga membuat gambar yang lebih paten, lebih canggih. Misalnya insert foto, ya. Kemudian program Microsoft Word kita hari ini sudah semakin luas digunakan orang, bahkan sampai ke internet juga sudah bisa terkoneksi. Anak-anak sekalian, paham? Paham yang Bapak sampaikan? Betul? Bila nanti kurang jelas, silakan lihat lagi penjelasan Bapak ini pada konten YouTube Bapak di Mars TV. Kalian bisa buka dan menyimaknya kembali. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.